Langsung aja dijawab lewat email. Jangan email. Langsung aja. Iya. Bang Mijan, ayo jujur, jangan bohong ya. Emang benar Mami Jan bisa menerawang jodoh-jodoh para teman-teman artis kita. Karena kan ada beberapa postingan yang katanya Mami Jan rawang inilah, dia Iya. bakal bahagia, dia Iya. bakal hati-hati, romantis terus deh bro. Gitu. Tapi sebelum itu jawab dulu nih bintang tamu kita. Emang benar kalau Kak Dena nih bakal balikan sama mantannya akhir tahun? Belum terlalu terlihat sih, belum terlihat. Belum lihat ya, belum Jadi serius. jodohnya Kak Dena kedepannya menurut Mbak Mijan seperti apa? Ada tetap orang yang baru. Orang baru gitu. Orang baru. Ya, tenang Namanya aja. juga Mbak Mijan suka kepo ya Mbak. Emang kepo bawaannya ya. Ini sama seperti tayangan yang satu ini nih, kepo nih tentang Mami Jan ya. Kalau Noah. Masih muda tapi sudah dipanggil Mbah. Siapa lagi kalau bukan Mbah Mijan? Paranormal yang sering nimbrung di setiap berita ataupun kejadian yang sedang terjadi ini sering menuai kontroversi karena tak jarang ramalannya meleset. Baru-baru ini Mbah Mijan kembali berulah dengan mencoba peruntungan meramal kehidupan artis-artis Indonesia di tahun 2019 ini. Meski ramalannya sering meleset, Mbah Mijan tak takut karena doi punya jurus ampuh, yaitu ngeles. Mbah, ramal aku dong, kapan kira-kira aku bisa punya pasangan dari kerajaan? Aku masih punya ongkos kok, Mbah. Mbak Mijan kenapa sih kalau ngeramal juga sering kepleset tapi juga Kepleset. terkilas gitu? Oh enggak dong. Kita kan mengeluarkan satu statement, satu terawangan biasanya satu tahun tuh 100 atau 200 prediksi. Paling yang salah 1 atau 5. Iya. Tapi ya siapapun itu, peramal dunia juga pasti pernah salah. Namanya juga tapi analisa, bisa benar bisa salah. Mbak Mijan ini udah mulai kepoin salah satu anggota girl squad yang kece dan keren abis, yang hot mama yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oh iya? Dia bernama Nia Ramadhani. Oh, Ternyata dikepoin sama Mbak Mijan juga. nah ada postingannya nih, kita lihat sama-sama nih. Ya, bertemu Mbah Mijan, Nia Ramadhani diramal soal hubungan rumah tangganya. Oh Jadi my dong. god. Oke, boleh. Nah, Sekali lagi what's dikasih wrong? tahu apa sih yang waktu itu Mbak Mijan ramal Sampaikan. soal Nia? Ah kalau Nia mah yang salah si Jedar. Jedar dulu tanya ke Mbak Oh, gue Mijan. udah Ya kan? Siapa sih? Tidak bisa. Salah apa dia? Jadi gimana? Iya gitu tanya gitu. Jadi gimana kakak Jedar? Sembarangan. Sebagai seorang sahabat mungkin ya? Iya. Maksudnya Gimana dong aku orang hubungan ketiga gitu. hubungan mereka berdua gitu kan? Tapi jawabannya Mbak Mijan baik-baik saja. kok. Baik-baik saja. Iya nggak ngejawab yang buruk. Enggak kan justru netizen pengen tahu sebenarnya emang keadaan rumah tangganya seperti apa? Baik-baik aja. Baik-baik aja, alhamdulillah kita Terus apa doain. yang seru dong kemarin ngeramal? Terus kemana apa yang seru dong? Yang seru aku ngeramal si Jedar seru di situ. Katanya memang Jedar dengan pasangan barunya gimana nih menurut Mbak Mijan? Nggak usah itu mah. Agak deg-degan gitu sih. Oh, deg-degan. Mbak Mijan emang kenapa Mbak Mijan? Ya ada potensi. Sekarang sih masih nyaman ya, tapi tahun Nyaman. depan saya nggak tahu. Tapi nih ya kan sekarang juga Mbak Mijan pasti tahu nih, kan lagi rame berita tentang perseteruan Jurnal Risa. Mbak Mijan kan ikut nimbrung tuh di situ. Kita lihat dulu postingannya seperti apa. Lika boy, singkadoy, maki bau. Jurnal Risa jadi buah bibir, Ya. halu katanya baca dulu guys. Maksudnya apa sih Mbak Mijan? Jadi saya teman dekatnya Risa. Terus yang kedua, dia kan baru merit ya, baru Iya, banget baru merit gitu. banget. Kemudian tiba-tiba ada sebuah vlog video dari YouTuber Baru juga. enggak. Ray Utami sama Pak Iya, Pramana ya. itu ngomongin masalah kontennya jurnalisa. Kalau itu kan bidang kita. Iya. Oh menurut Mbak Mijan, Iya. mana yang benar? Pihak Jurnal Risa apa Atau pihak memang Pablo sama Ray? Ray? Ya, saya tidak bisa menyalahkan dua-duanya, tapi saya di pihak Risa. Gitu aja sih. Di pihak Risa. Di pihak Risa. Emang menurut Mbak Mijan ada tuh kalau misalnya yang acara yang hantu-hantuan kayak gitu, tapi yang kesurupan bisa 1 detik masuk, tiba-tiba Keluar 10 detik lagi. kemudian keluar lagi.
Enggak, yang namanya mediumisasi atau kerasukan itu berbeda dengan transfer rasa, transfer energi gitu. Kalau yang dilakukan sama Risa sih, kalau menurut Mbak Mijan adalah transfer rasa. Bagaimana orang bisa merasakan atau meraba dari batin ketika di tempat yang angker, nggak mungkin di kuburan bayangannya coklat, nggak mungkin. Iya. Mungkin. Jadi ketika diraba, dirasakan, ini kayaknya dulu kejadiannya seperti ini dan seperti ini. Jadi kita bisa membaca masa lalu dengan berdasarkan objek di tempat itu. Ya kuburan atau tempat angker, nggak mungkin kita mau ngebayangin jeruk atau apel, nggak mungkin. Iya. Mijan, kalau kita nih menelusuri kan kita masih awal tahun 2019. Kira-kira menurut Mbak Mijan penerawangan Mbah di 2019 kira-kira ada berita besar artis apa? Saya masih konsisten dengan apa yang saya prediksikan di awal tahun bahwa pernikahan yang menghebohkan ada, perceraian senior yang menghebohkan ada. Mbah, tapi menurut Mbah seperti itu. Menurut yang ini dia ngeramal beda. Langsung aja kalau gitu. Ini dia nih, ya. Julid Box! Sikat. Ketemu lagi sama gue. Gue adalah Daddy Kobutak. Daddy Kobutak, emang gue botak, gak salah buat lo. Mbah Mijan, lo masih muda tapi lo dipanggil Mbah. Ini yang gue bingung ya, kadang-kadang orang tuh suka bingung bikin begini ya. Kenapa masih muda dibilang Mbah? Lo tuh harusnya jangan Mbah dong. Mas ke, abang ke, ses ke, tante ke. Itu pas. Kalau Mbah tuh buat yang usia tuh udah di atas 70 tahun toh. Udahlah, gue gak usah kayak gitu, tapi gue disini cuma mau bacain komentar buat Mbak Mijan. Komentar yang pertama dari Bung Katolik. Lebih baik diam saja Mbak Mijan. Jangan tweet tentang kehidupan orang. Biarlah kehidupan berjalan dengan alami. Gue sih terserah orang lah, dia orang mau bilang apa, orang mau bilang begini, begitu. Yang penting jangan ikut campur. Lanjut ke komentar yang kedua. Dari Salikun Palakawaya. Dia bilang begini, Mbak Mijan berhentilah meramal. Nanti semua ramalmu balik neng awakmu piye. Udah lah, aja. Yang pertama kan tadi orang belum tua, dipanggil Mbah aja. Saya dari dulu dari kelas SD sudah dipanggil Mbah. Oh, kok bisa? Karena dari zaman dulu kakek saya masih ada, nama yang disematkan ke saya itu nama gurunya kakek, makanya dipanggil Mbah. Kalau orang Kebumen, orang kampung kita hafal ada bisa Mbah Mijan, orang kampung kita. Itu satu. Terus yang kedua, kalau soal masalah mengomentari seseorang, buat saya mungkin saya adalah orang yang beruntung. Iya. Karena peramal banyak, paranormal banyak, ahli supernatural banyak yang ketika mencuit di akun sosmednya, tapi saya kepake di Iya, media, ya beruntung. Dilirik gitu ya? Dilirik gitu. Kenapa nggak yang lain? Kenapa Mbak Mijan kan begitu? Jadi ketika ngomong jangan kepo, ketika dia komentar dengan Mbak Mijan juga berarti dia juga kepo ke Mbak Mijan, kan sama-sama gitu. Kepo. Sama kepo. Nah, kalau ramalannya balik ke Mbak Mijan. Mbak Mijan. Memprediksi atau meramal semua orang itu bisa. Kadang-kala benar, kadang-kala salah. Menurut Mbak Mijan, orang-orang Eropa lebih senang menerima ramalan yang buruk Bener. dibanding yang baik. Kenapa? Really? Ketika dia melihat keburukannya dulu, dia akan lebih cepatnya untuk menghindari itu. Dan buat saya, yang bersifat peringatan kadang-kala ada manfaatnya loh. Kan gitu. Iya. Di penghujung acara ini kita mau ngucapin terima kasih buat bintang tamu kita. Tapi sebentar, kok nggak ada? Mana? Dia ada. Kebetulan lagi ada panggilan. Oh, langsung cus, spread. Mau menjemput rezeki. Oh iya, lagi mau telepon anaknya juga ya. Terima kasih buat Mas Thomas, thank you. Semoga bisa mendapatkan jodoh kembali. Amin. Ya. Nah, terima kasih buat kedua bintang tamu. Kalau buat netizen, Oke, thank you ada banget. nggak yang mau disampaikan dari Mas Nah, Thomas? dari Netizen Mas Thomas yang dulu. suka julitin Mas Thomas nih. Pokoknya apapun julitannya nggak apa-apa ya. Silahkan aja, tapi yang positif.
positif. Karena Ya, seberapapun yang beri julid kamu, semangat. Gitu. karena seberapapun julid kamu, kegantengan Mas Thomas tak akan berkurang. Nah itu dia, Mbak Mijan, silahkan ada yang ingin disampaikan kepada para netizen. Netizen dari zaman dulu kan terbagi dua, ada fans, ada haters. Iya. Ya biarkan saja menjadi sebuah pasangan Betul. yang romantis gitu aja. Oke, semangat terus, terima Ya, kasih. ingat Dan sekali kita lagi. netizen punya tagline yang harus kita baca terus. Betul, itu Apa dia. kata? Ya. 1, 2, 3. Jangan lupa berkarya. Dengerin aja komentar netizen. Karena yang bakal dapat hasilnya kita. Netizen,